Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan ulang dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita pendek No Witchcraft for Sale karya Doris Lessing. Pertama-tama saya akan retelling atau menceritakan ulang cerpen yang berjudul No Witchcraft for Sale karya Doris Lessing ini. Di suatu wisma di Afrika, hiduplah satu keluarga yang bernama keluarga Farquhar. Keluarga Farquhar ini hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama Teddy. Sehingga pada saat kelahiran Teddy, semua orang bersukaria, termasuk pelayan keluarga Farquhar. Mereka memberi hadiah berupa telur, unggas, dan bunga sebagai ungkapan selamat kepada keluarga Farquhar atas kelahiran Teddy ini. Gideon yang merupakan kepala juru masak keluarga Farquhar sangat dekat dengan Teddy. Ia sangat menyayangi Teddy. Bahkan ia mempunyai panggilan sayang kepada Teddy, yaitu si kepala kuning kecil. Di sela-sela waktu, Gideon dan Teddy selalu bermain. Bahkan saat Teddy belajar untuk berjalan, Gideon selalu mendampinginya. Karena Nyonya Farquhar tidak memiliki anak lagi, oleh sebab itu Gideon mencoba untuk menghibur Nyonya Farquhar dengan mengatakan bahwa Teddy merupakan anugerah yang paling baik yang dikirim Tuhan kepadanya. Gideon sendiri memiliki seorang istri dan anak laki-laki bernama Pisenin yang tinggal ratusan mil dari wisma keluarga Farquhar. Ada perbedaan yang mencolok antara Teddy dan Pisenin. Teddy yang merupakan anak majikan dan merupakan orang kulit putih, sedangkan Pisenin merupakan anak dari pelayan dan ras kulit hitam. Saat umur 6 tahun, Teddy diberikan skuter dan ia akan bermain sepanjang hari mengelilingi wisma dan tertawa. Pisenin yang merupakan anak yang tumbuh menjadi seorang pengembala kemudian datang ke wisma untuk melihat skuter. Teddy yang melihatnya kemudian berteriak dan menakuti Pisenin. Kemudian Pisenin lari karena ketakutan. Melihat hal tersebut, Gideon kemudian marah dan ia bertanya kepada Teddy kenapa ia melakukan hal tersebut dan kenapa ia menakuti anaknya. Kemudian Teddy menjawab bahwa Pisenin hanyalah anak kulit hitam. Mendengarnya, Gideon berbalik begitu saja dan mengacuhkan Teddy. Kemudian Teddy merasa bersalah dan ia mengambil satu buah jeruk dan memberikan kepada Gideon sebagai ungkapan meminta maaf. Di suatu hari, Teddy berlari terhuyung-huyung menuju dapur. Ia berteriak kesakitan karena matanya terkena oleh bisa beracun dari ular. Mendengar keributan tersebut, ibu Teddy langsung berlari ke dapur dan memeluk anaknya dengan terisak. Ia takut anaknya tidak bisa melihat. Kondisi mata Teddy sudah buruk. Terdapat benjolan yang sangat besar dan berwarna ungu dan mengeluarkan cairan. Kemudian Teddy berlari untuk mencari obat dan ia datang dengan membawa tanaman di tangannya. Ia berhasil menyembuhkan mata Teddy dan berhasil membuat Teddy bisa melihat lagi, yaitu dengan cara mengunyah akar tanaman tadi, lalu ia berikan kepada bola mata Teddy yang terkena bisa tadi. Keluarga Farquhar sangat berterima kasih kepada Gideon. Kemudian mereka memberi hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada keluarga Gideon. Cerita tanaman obat tersebut tersebar ke seluruh penduduk, bahkan tersebar ke seluruh kota, sampai ada satu orang ilmuwan yang mendatangi wisma keluarga Farquhar untuk bernegosiasi tentang tanaman obat tersebut, tetapi Gideon menolaknya. Ia terus mengatakan bahwa tanaman tersebut tidak benar adanya. Tanaman tersebut tidak bisa menyembuhkan. Tetapi Tuan dan Nyonya Farquhar terus membujuk Gideon sampai Gideon bersedia untuk membawa mereka ke tempat tanaman obat tersebut yang jaraknya sejauh 6 mil dari kediaman wisma Farquhar. Sesampainya di tempat tersebut, Gideon memberikan tanaman kepada mereka yang merupakan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan yang mereka lewati. Secara tidak langsung, Gideon mengelabui mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen No Witchcraft for Sale karya Doris Lessing. Yang pertama, saya akan membahas unsur intrinsik.
Dalam unsur intrinsik terdapat tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema yang diambil dalam cerpen ini yaitu mengenai sosial, yaitu perbedaan ras di antara suku Afrika atau di antara negara-negara di benua Afrika. Yang kedua yaitu tokoh. Dalam cerpen tersebut terdapat tokoh yaitu Gideon, Teddy, Pisenin, Nyonya Farquhar, dan Tuan Farquhar, ilmuwan yang kemudian yaitu penduduk. Kemudian penokohan dari tokoh yang pertama yaitu Gideon. Gideon merupakan orang yang sopan, sabar, penyayang, baik, taat beragama, cerdik, dan sedikit angkuh. Kemudian ada Teddy yang memiliki karakter yang cerdas dan nakal. Lalu ada Nyonya Farquhar. Nyonya Farquhar ini baik hati, religius, penyayang, sabar, dermawan, tetapi sedikit serakah. Dan Tuan Farquhar tidak jauh beda dari Nyonya Farquhar, orangnya baik, religius, dermawan, terhormat, tetapi sedikit serakah. Kemudian ada Pisenin, merupakan karakter yang pemalu, penakut, tetapi baik. Dan ada ilmuwan, memiliki karakter yang cerdik dan serakah. Kemudian ada penduduk yang memiliki karakter yang netral. Kemudian alur dari cerita ini yaitu alur maju mundur. Latar yang diambil dari cerita ini yaitu terdapat di benua Afrika, tepatnya di wisma keluarga Farquhar, juga di dapur, semak-semak, halaman, kota, ruang tamu, jalan, dan padang rumput. Sedangkan latar waktu yaitu pada siang hari. Dan suasana dalam cerpen ini yaitu membahagiakan, ditunjukkan pada saat kelahiran Teddy, yang kemudian semua orang memberikan selamat kepada Nyonya Farquhar. Kemudian di samping membahagiakan yaitu mengharukan. Kenapa? Karena pada saat Nyonya Farquhar tidak bisa memiliki anak lagi, kemudian Gideon memberikan semangat dan dorongan kepada Nyonya Farquhar. Dan menegakkan, yaitu ditunjukkan pada saat Teddy terkena bisa ular pada matanya. Kemudian sudut pandang dari cerpen ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini sedikit simpel namun tidak terlalu kompleks sehingga kita dapat mengerti dengan sekali baca. Namun apabila kita membaca untuk kedua kali atau ketiga kali dan seterusnya, kita akan lebih memahami makna dari cerpen tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini yaitu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa ini digunakan sebagai kata-kata berkias yang menyatakan sindiran untuk meningkatkan kesan terhadap pembaca. Dalam cerpen ini menggunakan majas sarkasme yang digunakan untuk menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya saat Teddy menyatakan bahwa Pisenin hanyalah anak kulit hitam. Itu merupakan gaya bahasa sindiran yang merupakan majas sarkasme. Hal tersebut mengingatkan kepada kita terhadap ketidakadilan dan perlakuan kasar yang sering dialami oleh orang kulit hitam, terutama di negara Afrika. Amanat dari cerita No Witchcraft for Sale ini yaitu kita harus saling toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati sesama kita walaupun berbeda agama, ras, kebudayaan, ataupun gender. Karena apabila kita tidak saling toleransi, perbedaan-perbedaan tersebut dapat memunculkan konflik yang akan memecah belah kita semua. Kemudian saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari cerpen No Witchcraft for Sale ini. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang cerpen ini yaitu di benua Afrika. Negara yang paling tua di benua Afrika yaitu Afrika Selatan. Pergaulan bebas di kalangan masyarakat Afrika di kawasan perkotaan juga penindasan kebudayaan kaum kulit hitam pada era apartheid telah mengakibatkan kehilangan cara hidup yang lama. Namun budaya kulit hitam masih ada di kawasan pedesaan. Walaupun
satu rumpun, namun beberapa perbedaan kebudayaan tetap ada di antara etnis-etnis di sana. Pada umumnya, tradisi masyarakat kulit hitam adalah berdasarkan kepercayaan mereka kepada dewa-dewa leluhur atau nenek moyang mereka yang mereka anggap dan mereka percaya mempunyai kekuatan gaib. Kemudian yaitu latar belakang penulis. Penulis dari cerpen No Whisker for Sale adalah Doris Lessing. Doris Lessing atau dikenal juga sebagai Doris May Lessing lahir tanggal 22 Oktober tahun 1919 dan wafat tahun 17 November 2013. Adalah seorang penulis novel dan cerita pendek dari Inggris. Ia mendapatkan penghargaan Nobel dalam sastra pada tahun 2007. Karya-karyanya berbicara tentang orang-orang yang berperan dalam bergejolak sosial politik pada abad ke-20-an. Salah satu karya Lessing yang terkenal dan awal adalah The Grass is Singing, terbit pada tahun 1950, yang bercerita mengenai masyarakat kolonial kulit putih di Afrika Selatan. Lessing dilahirkan di Persia atau Iran. Kemudian keluarganya memutuskan untuk pindah ke sebuah tanah pertanian yang dikenal sebagai Zimbabwe pada tahun 1925. Semasa hidupnya, ia sempat menuntut pendidikan di sekolah biara, di mana ia dilarang membaca karya-karya klasik. Kemudian ia berhenti bersekolah pada umur 14 tahun. Sebelum dikenal dengan pekerjaannya sebagai penulis, Doris Lessing pernah bekerja sebagai pengasuh, operator telepon, stenografer, dan jurnalis. Doris dikenal sebagai penulis beraliran kiri, komunis, dan seorang anti-apartheid. Samping menjadi penulis, Doris Lessing juga dikenal aktif dalam mengadvokasikan isu-isu sosial dan politik, seperti turun andil dalam kampanye anti-nuklir. Yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen No Whisker for Sale karya Doris Lessing. Cerpen ini mengangkat nilai budaya dari masyarakat Afrika, yaitu perbedaan budaya antara penduduk asli yang merupakan orang kulit hitam dan orang kulit putih yang merupakan penduduk pendatang. Juga cerpen ini mengangkat nilai sosial antara penduduk Afrika tersebut, sehingga dapat kita ketahui moral yang dapat kita ambil yaitu toleransi dan saling menghargai antar agama, ras, budaya, agar tidak terjadi konflik yang akan memecah belah antar ras yang ada. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen No Whisker for Sale karya Doris Lessing. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.